Hai, Tribe. Apa kabar? Halo, keluarga jiwaku. Semoga kalian sehat di situ dan tetap penuh dengan kebaikan. Kali ini adalah pick a card reading dan temanya adalah yes or no, ya atau tidak untuk harapan yang ingin kamu wujudkan. So, berhati-hatilah dengan pertanyaanmu karena kamu akan menemukan yang kamu cari. Dan satu hal lagi, kamu yang punya filter atas apa yang kamu dengar. Aku akan membuatnya menjadi lebih spesifik karena ini akan menjadi jawaban apakah ya atau tidak terjadi atau terwujud dalam waktu dekat. Kenapa begitu? Karena ketahuilah hukum energi atau sifat dari energi yang bisa berubah. Sehingga ketika kamu mendapatkan jawaban tidak, itu bukan berarti tidak akan pernah terjadi. Aku ingin membuatnya menjadi lebih nyaman untuk kamu. So, akan ada 6 pilihan kartu dan aku akan shuffle-nya langsung. Apakah harapanmu yang kamu tanyakan akan mendapatkan jawaban ya atau tidak? Ini untuk pile 1. Oke. Ini untuk pile 2. Pile 3. Pile 4. Pile 5. Pile 6. Oke. Yang kamu butuhkan hanyalah intuisimu untuk memilih pile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pikirkan baik-baik pertanyaannya. Pastikan bahwa itu benar-benar yang ingin kamu tanyakan dan kamu juga memakai kebijaksanaan untuk apa yang kamu tanyakan. Apakah itu baik atau tidak untukmu? Apakah itu benar-benar yang kamu butuhkan atau justru sekedar hanya yang kamu inginkan? Oke? Kita akan mulai. Pile 1. Pile 1. Kamu terburu-buru, kamu tidak sabar untuk mengetahui jawabannya, tapi kadang-kadang aku merasa bahwa kamu ceroboh dalam beberapa hal. Pile 1. Dalam waktu dekat, aku beri kisaran 3 bulan. Apakah yang kamu tanyakan, harapan atau keinginan itu akan terwujud? Jawabannya adalah no atau tidak. Dan itu semua untuk kebaikanmu. Karena bisa jadi belum ada kesiapan di sana, atau kamu menanyakan sesuatu yang kamu sudah tahu jawabannya, kamu pernah terluka dalam situasi yang kamu tanyakan itu. Dan pesannya di sini adalah tidak untuk waktu dekat. Karena jika memaksakan sesuatu atau kamu memaksakan untuk mendapatkan sesuatu ketika kamu belum siap sesungguhnya, kamu justru akan kewalahan sendiri. Dan semesta merancang sesuatu itu, kenapa jawabannya tidak, setidaknya untuk saat ini. Untuk 3 bulan dari sekarang, adalah karena kamu diminta mempersiapkan segala sesuatunya lebih matang. Melayakkan dirimu untuk apa yang kamu inginkan ini. Dan memastikan bahwa itu bukan hanya sekedar apa yang kamu inginkan, tapi itu memang sesuatu yang kamu butuhkan dan untuk kebaikanmu. Kamu pernah terluka begitu dalam? Tapi ada sense tidak kapok? Ada sense keras kepala untuk memperjuangkan ini? Ya, apapun itu, maka saat ini
jawaban jika kamu mempertanyakan apakah dalam waktu dekat akan terwujud, maka jawabannya adalah belum. Oke. Tapi ingat, bukan berarti tidak, karena aku membatasi ini dalam 3 bulan ke depan. Oke? Pile 1, pile 2. Oke. Pile 2. This is yes. Ini adalah jawabannya. Oke. Aku bisa merasakannya, tapi ada tapinya. Ya, ketika kamu bisa belajar bagaimana cara terhubung dengan emosimu sendiri dan juga emosi orang lain. Ya, ketika kamu sudah bisa menuntun dirimu untuk memahami orang lain, oke? Tidak mudah menghakimi orang lain dengan jalan kehidupannya. Dan satu lagi, kamu tahu bagaimana caranya untuk bersenang-senang dengan kehidupanmu. Kamu diingatkan untuk berkumpul dengan orang-orang bervibrasi positif agar kamu semakin positif dengan hidupmu. Bervibrasi positif atau bervibrasi tinggi itu adalah orang-orang yang gampang bahagia, menyadari banyak hal yang bisa disyukuri, kemudian tidak melulu terlalu keras terhadap diri sendiri, karena ada saatnya kamu diminta untuk tahu kapan saatnya kamu harus have fun, kapan saatnya kamu untuk bisa menaikkan vibrasimu atau getaranmu. Jadi kamu harus menikmati hidupmu juga. Jangan hanya bekerja keras untuk menyelesaikan sebuah proyek atau sebuah pekerjaan atau studimu, kemudian kamu lupa bahwa hatimu juga butuh hiburan, dirimu juga butuh untuk bahagia, bersyukur, dan menikmati hidup ini dengan banyak cara. Karena sesuatu membuat kamu tidak terkoneksi terlalu baik seperti kamu sebelumnya, terutama dengan orang-orang yang dekat denganmu, dan kamu seperti diingatkan untuk tidak lupa menyenangkan dirimu. Have fun, dan itu akan terwujud dalam 3 bulan ke depan. Kebetulan ada angka 3 di sini. Bukan kebetulan yang sebenar-benarnya kebetulan, tapi kamu lihat bahwa ini seperti simbol bahwa itu akan terwujud ketika kamu pun bisa berhati-hati memilih siapa-siapa yang menjadi teman kamu, sahabat kamu, atau kamu anggap sebagai keluarga. Menjadi seseorang yang terhubung dengan orang lain, tapi tidak melupakan bahwa kamu harus punya batasan agar orang lain bisa menghargaimu dan tahu porsinya, tahu diri di mana posisi mereka. Oke. Ya, dengan tapi. Pile 3. Ini untukmu. Ada energi penuh ketenangan, penuh kedamaian. Ada energi dari seseorang yang berusaha untuk tenang menghadapi masalah. Oke? Dan bukan sebuah kebetulan, karena ternyata aku menggenggam sebuah kartu yang tahu bagaimana caranya untuk bahagia, untuk bersyukur, untuk dapatkan ketenangan dan kedamaian. So, ini begitu jelas. Yes, pile 3. Harapanmu akan terwujud dalam waktu dekat. It's a yes, absolutely yes. It's a clear yes. Tanpa tapi-tapi, oke? Tapi jika dengan energimu saat ini, bacaan ini adalah berdasarkan energimu saat ini, apa yang kamu pikirkan saat ini, apa yang mendominasi perasaanmu saat ini, maka keep moving forward, maju ke depan. Kamu sudah bagus dan setengah jalan, sudah di tengah perjalanan. Kamu akan sampai sebentar lagi. Maka tetap bawa kebaikan hati itu, tetap bawa kebijaksanaan itu, tetap bawa passion itu, oke, semangat itu. Dan ya, kamu yang sempat kehilangan semangat hidup, kamu akan mendapatkannya lagi, oke? Kamu akan mendapatkan pekerjaan apapun, apakah project yang sesuai dengan passionmu, atau kalaupun itu sebuah karir, maka kamu akan menjalaninya dengan penuh semangat. Untuk apapun yang kamu
tanyakan tentang apa yang kamu inginkan apakah terwujud dalam waktu dekat, maka jawabannya ya, karena kamu sudah lama mengupayakan ini. Oke? Berupaya untuk menyelaraskan agar kamu dan semesta ini bisa berkomunikasi dengan baik. Kamu juga cukup banyak mengambil waktu untuk bisa terkoneksi dengan your higher self atau dirimu yang lebih tinggi. Pile 3. Oke. Pertahankan dan gapailah itu. Oke. Saatnya untuk pile 4. Pile 4. Ini seperti sesuatu yang sangat kamu inginkan, tapi kadang-kadang keinginan yang belum terwujud ini terasa membebani untuk beberapa saat. Ya, karena kamu sudah mengupayakan ini, kamu sudah berusaha untuk healing, untuk sampai pada keinginanmu ini. It's a yes. Jawabannya adalah ya dalam waktu dekat, pile 4. Kamu gak kehilangan harapan meskipun kamu sudah lama menantikan ini dan belum kunjung datang. Oke? Kamu terus berusaha untuk memunculkan sinar dalam dirimu. Iya, kamu tetap berusaha untuk menjadi orang baik, orang yang tahu kapan saatnya untuk bersyukur, orang yang selalu tahu kapan saatnya harus grounded, orang yang berusaha untuk menjadi orang yang bisa diandalkan, dan kamu memegang mimpi-mimpimu. Meskipun kadang-kadang kehidupan ini terasa mengecewakan, kadang-kadang kamu mengupayakan sesuatu tapi tak kunjung mendapatkan hasilnya, tapi kamu berproses. Ya, aku tahu kamu sudah melewati proses yang begitu lama. Sabarnya luar biasa dan kamu akan mendapatkan kestabilan itu. Secara finansial, beberapa inginkan itu, beberapa menginginkan sebuah rumah tangga yang bahagia, ada yang menginginkan lulus kuliah, ada yang menginginkan segera mendapatkan karir impiannya. Dan dalam waktu dekat, itu akan terjadi. Itu akan terwujud. Semesta mendukungmu. Oke, semesta mendukungmu. Ya, beautiful. Congratulations. Oke, let's see. Pile 5. Sesuatu tentang perubahan, tapi let's see. Oke. Ini adalah jawaban yang sangat berbeda dengan keempat pile yang sebelumnya. Karena bagiku energinya terasa seperti 50-50, 50-50. Kenapa 50-50? Beberapa di antara kamu yang memilih pile 5, kamu ragu-ragu menanyakan ini apakah benar atau salah, apakah baik atau tidak menanyakan hal ini, apakah bijak atau tidak, ya, ada keraguan di sana. Tapi, ya, aku merasa bahwa ini lebih banyak di yes. It's a yes, tapi jangka panjang. Jadi dalam jangka waktu panjang baru akan terrealisasi. So, ketika kamu tanyakan ini dan aku membatasi waktunya 3 bulan ke depan, jawabannya adalah no. But it is yes. Ini adalah ya. Untuk jangka waktu panjang, I don't know, semacam sebuah investasi. Kamu menanamkan sesuatu, kamu menanam sesuatu dan kamu akan menaburnya dalam jangka panjang dari sekarang. Tidak dalam waktu dekat, tapi menjanjikan untuk jangka panjang. Jadi lebih banyak sabarnya, karena ini adalah investasi yang kamu sudah lama. Kamu sudah lama menantikan ini. Kamu tidak sabar, tapi masih ada pekerjaan rumah di sana. Karena kamu harus mengurai mental block, ya. Apakah itu kamu harus benar-benar menjalani deep healing, yang artinya benar-benar menyembuhkanmu dari kekecewaan. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah berlebihan, oke? Kamu membawa energi positif ke sekelilingmu, kamu fokuslah pada hal-hal yang membahagiakanmu. Abaikan jika hal-hal atau sesuatu atau seseorang hadir dalam kehidupanmu, kemudian kamu tahu bahwa kamu seringkali mudah terpantik emosinya. Ketika kamu berdekatan atau bersinggungan atau berinteraksi dengan orang atau situasi itu, oke? Bijaklah untuk memilih di mana situasi seharusnya kamu berada atau sebuah tempat itu. Masih banyak amarah di sini,
Dan pekerjaan rumahmu adalah kamu harus tahu bagaimana caranya meredam amarah. Dan ingat untuk mewujudkan sesuatu. Apa yang kamu inginkan ini? Aku tahu ini sangat berarti untukmu, tapi kamu butuh keyakinan. Positive thinking itu sudah sering, afirmasi-afirmasi positif kamu lakukan pagi, siang, malam. Ya, dengan kata-kata positif kamu ulang-ulang, tapi itu semua nggak akan ada artinya tanpa kamu merasa secara positif. Merasa positif adalah bahagia dan bersyukur dengan hidupmu sekarang, apapun yang kamu punya. Dan itu yang akan mendatangkan ini terjadi dalam kehidupanmu. Oke. 6. Sebelum aku membuka kartu ini, siapapun yang memilih pile nomor 6, kamu adalah orang yang banyak memberi. Kamu suka menolong orang lain. Kamu suka berbagi. Kamu banyak bersedekah. Kamu peduli pada kemanusiaan, oke? Jadi, apa yang kamu tanyakan? Apakah akan terwujud atau tidak? This is yes. Ini adalah ya. But ya dan tapi ada syaratnya, oke? Karena pesannya sangat dalam, kamu harus tajam dan terhubung dengan intuisimu, oke? Kamu sudah berpengalaman banyak dalam kehidupan ini, yang artinya kamu tahu rasanya atau polanya ketika kamu menjalani sesuatu kemudian kamu gagal, ya, itu menyakitkan. Kemudian kamu sempat jatuh, ya, itu membuat kamu ingat bagaimana sakitnya jatuh. Maka untuk perjalanan ke depan, untuk menggapai ini, jangan abaikan intuisimu, ya. Ambil keputusan hanya ketika kondisi emosionalmu, spiritual dan intelektualitasmu seimbang, ya. Ketika pikiranmu tenang, tidak ada kekacauan di sana. Kemudian kamu sudah mengambil pelajaran gimana caranya agar tidak jatuh ke lubang yang sama, maka kamu akan mencapainya, oke? Jadi ada energi warning di sini, peringatan. This is absolutely yes. Jika kamu benar-benar bisa terhubung dengan your higher self, intuisimu, dan kamu percaya bahwa Tuhan akan menuntunmu kepada tempat di mana seharusnya kamu berada, sesuatu yang sangat kamu inginkan itu. Tapi kamu tahu bahwa kau membawa ini isinya, ya, terilustrasi sebagai sebuah kertas. Tapi di sana di dalamnya kan ada catatan-catatan tentang perjalanan kehidupanmu. Kamu membawa itu, tidak mengabaikannya begitu saja. Karena itu penting. Itu penting untuk hidupmu. Itu penting untukmu menghadapi kehidupan ini dengan berbagai macam persoalan. Ya, kalau kamu lupa, kamu tinggal buka bukunya. Sebetulnya ini tentang bagaimana kamu mengambil waktu untuk dirimu, kemudian terhubung dengan intuisimu, dan tanyakan ketika menghadapi sebuah persoalan. Apa jawabannya? Sesungguhnya kamu tahu. Sensasi yang biasa diberikan oleh intuisimu ketika, ya, pikiranmu mengatakan iya tapi intuisimu mengatakan tidak, biasanya, ya, ada rasa nggak enak di perut, nyeri, oke? Bagi setiap orang bisa berbeda, tapi biasanya jika aku akan ada rasa nggak enak di perut, sensasi organnya entah terasa mual, entah terasa nyeri sedikit, tapi aku tahu bahwa ada sesuatu di sana, dan itu artinya kamu sedang melakukan sesuatu hal yang tidak benar-benar sesuai dengan yang intuisimu katakan, atau tidak benar-benar sesuai dengan apa yang batinmu berusaha sampaikan kepadamu. Okay? So this is yes. Ini luar biasa. Aku berharap bahwa kamu bijak dalam menyampaikan pertanyaannya. Dan keinginan-keinginan ini pastikan bahwa kamu tidak membabi buta menginginkan itu tanpa memikirkan apakah itu baik dan tidak untukmu. Sesungguhnya kamu dibekali oleh kemampuan dan kekuatan yang lebih dari yang kamu tahu. So, untuk semua pile, aku akan meminta apa yang ingin semesta sampaikan. Ini untuk semua yang sedang dan sudah memilih file dan mendengarkan reading kali ini, melihat video reading kali ini. Pleasure, growth, assessing, darkness, sovereignty,
gratitude. Oke, ini yang Spirit ingin sampaikan kepadamu, ya, bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa kita mempunyai cita-cita atau impian, tapi itu sebetulnya bukan datang dari dorongan batin. Bisa itu datang dari suara ego, seperti ingin membuktikan sesuatu kepada orang banyak atau orang tertentu dalam kehidupanmu, entah keluarga, entah orang yang sudah pernah menyakitimu. Ada pleasure di sana, oke? Ada kesenangan, ada kepuasan ketika kamu mencapainya. Tapi kamu diingatkan untuk bijak dalam menginginkan sesuatu, karena pastikan bahwa itu bukan hanya baik bagimu, tapi juga baik bagi orang-orang yang kamu sayangi dan kamu kasihi. Growth. Karena dalam pertumbuhan spiritual, kenapa kita perlu untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang satu jiwa? Kayak gini, gak mau banget sih berteman sama semuanya. Kan dengan kita ketemu sama orang yang negatif, kita bisa belajar banyak hal. Gak mau banget sih bisa temenan sama semua orang. Atau ada statement seperti pilih-pilih banget sih sama teman. Ya memang, kita harus selektif berteman dengan siapa. Karena aku merasa sebagian besar dari kamu, seperti halnya aku, adalah orang yang empath, dan kita gampang menyerap. Oke, even itu bahkan energi negatif. Kita sangat sensitif dengan energi negatif orang lain, sehingga salah satu cara menamengi diri, ya, membuat benteng bagi diri adalah dengan meminimalkan interaksi dengan orang-orang yang memang tidak satu frekuensi dengan kita. Disitulah, ya, kenapa ada pertumbuhan spiritual. Kenapa semakin tua, seperti pada akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang akan dekat dengan kita. Itu sudah merupakan hukum alam atau seleksi alam, ya, di mana kita ini pada akhirnya hanya akan bersama dengan orang-orang yang memang peduli terhadap kita, atau energinya ini penting dan bermanfaat untuk pertumbuhan spiritual kita. Oke? Ini yang aku sampaikan tentang mengukur, tentang mempertimbangkan, kemudian contemplating, ya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Apakah yang kamu inginkan saat ini berasal dari sebuah obsesi atau sebuah ambisi yang tidak sehat? Triggernya itu apa? Dorongannya untuk mencapai itu apa? Pastikan bahwa untuk mengetahui itu adalah keinginan yang datang dari jiwamu. Maka ketika kamu sampai di tempat tujuanmu itu, ketika kamu menggapai apa yang kamu impikan, apa yang kamu tuju, apa yang kamu cita-citakan, akan ada kedamaian dan ketenangan di sana. Jadi bukan kekacauan, kemudian ya kamu merasa emosional, bisa bahagianya yang terlalu bahagia. Oke? Kemudian mendorongmu menjadi egois, mendorongmu menjadi orang yang justru dominan, manipulatif, oke? Sesuatu yang memang merupakan dorongan batinmu ketika kamu mencapai ke sana, ya, sesungguhnya perasaan yang pertama kamu dapatkan adalah kedamaian. So, penting untuk melihat dari jauh, mengukur, dan memahami, oke, life path kamu apa, misi jiwamu apa, tujuan hidupmu apa, oke? Dan di akhir video, aku akan meminta kalian untuk menyampaikan di kolom komentar tentang apa yang kalian tanyakan dan jawaban dari ya atau tidak untuk reading kali ini. Aku akan memilih satu untuk aku bacakan tentang apakah kamu punya hutang karma atau tidak, apa misi jiwa dan tujuan kehidupanmu. Darkness. Pesan ini berbicara tentang kenapa sih harus ada kegelapan? Kenapa sih harus ada hitam? Jika pertanyaan itu yang sering manusia tanyakan, karena sesungguhnya keseimbangan itu adalah hal yang merupakan sebuah keniscayaan. Jadi Tuhan memang menciptakan itu. Keseimbangan yang artinya ketika ada gelap, ada terang, ya. Ada sedih, ada bahagia nanti. Ada hitam, ada putih. Oke? Bayangkan menyalakan lilin dalam sebuah tempat yang gelap. Bagaimana kita melihat cahayanya? Ibaratkan lilin itu sebagai kamu, ya. Maka cahaya sebuah lilin dalam kegelapan akan terlihat lebih jelas, akan terlihat bagaimana manfaatnya lilin itu menerangi sekelilingnya. Apakah lilin gak bisa dilihat kalau kondisinya terang? Bisa dong, tapi lihat dong bedanya, ya. Dalam terang, ya, lilin akan terlihat biasa saja cahayanya, oke? Sinarnya secara detail, bahkan mungkin orang gak ngeh kalau ada lilin nyala, ya. Dan justru jika orang tidak tahu ada lilin menyala, bisa jadi kebakaran. Dan tidak bermanfaat banyak, bukan? Oke?
Kenapa ketika ada terang harus ada lilin yang menyala? Tapi analoginya adalah seperti halnya kamu, ya. Kenapa diberi sebuah ujian yang mungkin bagi kamu seperti sebuah tempat yang gelap, ya, kegelapan dalam ujian itu? Karena cahayamu itu bersinar terang ketika kamu menjalani atau ada dalam kegelapan. Karena kamu ini cahaya, jadi ketika dalam gelap udah otomatis cahayanya lebih bersinar. Dan kamu menemukan cahaya itu lebih terang. Kamu akhirnya menggali, ternyata cahayaku tuh lebih dari sekedar yang aku tahu. Ternyata aku bisa menerangi, menerangi bukan hanya jalan, tapi menerangi orang-orang lain yang membutuhkanku. Ya, itu semacam kebijaksanaan, itu semacam pelajaran yang ada dalam sebuah kegelapan atau ujian. Misalnya kamu mau menyebut ini sebagai kegelapan. Kemudian dalam kondisi kegelapan, atau ini adalah kegelapan dalam kehidupanmu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran di sana, ya. Tapi dalam ketakutan dan kekhawatiran ini ada proses pencarian. Kamu mencari kesejatian, kamu melewati proses itu, menyelami kegelapan, mengalami putus asa, sempat kecewa, marah, menyerah. Tapi kamu berproses menuju. Intinya kamu nggak berhenti, ya. Kamu terus berjalan dengan kehidupan. Lalu kamu semakin aware lagi dan sadar diri, sadar betul tentang apa yang menjadi kelemahan atau sisi hitammu dan apa yang menjadi kelebihanmu. Kamu jadi tahu nih, ketika kekhawatiran datang, keraguan datang, ketakutan datang, kamu harus ngapain. Karena kamu terlatih, ya, kamu terlatih menerangi dirimu ketika dalam kegelapan. Jadi kalau gelap, kamu udah nggak kaget, ya, kamu udah belajar, kamu udah expert, ahli. Bayangkan, ya, kamu dibandingkan dengan orang yang baru dalam kegelapan. Kamu sudah berpuluh-puluh kali, misalnya dalam kegelapan. Kira-kira siapa yang keluar dalam kondisi lebih baik? Yang udah expert dong, yang udah berpengalaman. Yang baru pertama kali biasanya kaget, okay? Dan betul-betul jika baru pertama kali bisa depression. So, kenapa ya orang yang kuat itu adalah orang yang disayangi dan dipilih oleh Tuhan? Konteks atau istilah dipilih itu memang betul-betul dipilih, bukan hanya sekedar kata-kata manis saja. Okay, sovereignty. Apa pesan yang disampaikan dari kartu ini? Ya, kartu ini menyampaikan tentang kedaulatan, bahwa kamu adalah yang paling berdaulat atas kehidupanmu setelah Tuhan, right? Sehingga menyerahkan segala persoalan atau upaya, usaha yang sudah kamu lakukan semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada semesta, itu adalah yang terbaik untuk saat ini. Okay? Bukan bagian kamu atau bukan bisnis kamu untuk memikirkan berlebihan, untuk overthinking, untuk kamu merasa bahwa kamu cemas, kamu takut, khawatir. Itu bukan urusanmu. Mewujudkan itu adalah urusan semesta. Biarkan semesta bekerja. Kamu sudah melakukan bagianmu, okay? Berupaya, berdoa, dan meyakini bahwa semesta akan mengabulkannya dan membantu mewujudkannya untukmu. Jadi nggak perlu itu, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya, okay? Itu akan terwujud dalam kehidupanmu. Apa yang kamu butuhkan, apa yang terbaik untukmu, itu akan terwujud satu demi satu, dan kamu berdaulat atas hidupmu. Jadi, terhubunglah dengan energi Tuhan. Yang paling dekat, jika kamu mau terhubung dengan energi Tuhan, adalah terhubung dengan your higher self, terhubung dengan dirimu yang lebih tinggi. Dirimu yang lebih tinggi akan selalu melihat sesama sebagai sebuah jiwa yang sedang belajar, sehingga ada kasih di sana. Ya. Dendam, amarah, ya numpang lewat aja, tapi nggak benar-benar kamu rasakan itu. Kamu tidak membiarkan itu mendominasi kehidupanmu. Wajar ada kekecewaan manusia. Wajar. Okay? Ketika kecewa, terima bahwa kamu sedang kecewa. Setelah itu, wake up, bangun lagi, bangkit lagi, okay? Something about change. Akan ada perubahan dekat, dalam waktu dekat, okay? Perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupanmu. Banyak yang melihat angka 555. Dan gratitude. Ada pesan untuk kamu selalu mengakhiri perjalananmu dalam setiap harinya sebelum tidur ini dengan penuh rasa syukur. Karena melihat ke bawah, ya, melihat orang-orang yang mungkin dalam kehidupannya secara materi tidak seberuntung kamu atau tidak memiliki sebanyak kamu, tapi kalau mereka saja bisa bersyukur atas setiap
suapan nasi, atas setiap kesehatan yang masih dimiliki, maka kamu tuh yang nonton video ini, kamu punya alasan begitu banyak untuk mensyukuri kehidupan. Jadi, bersyukur dengan apapun yang kamu punya sekarang. Ya, sesimpel kamu masih bisa nonton Terotenia, nonton YouTube, dengan banyak acara-acara yang kamu sukai. Yang artinya sudah pasti ya bahwa kamu punya cukup ya untuk kamu bisa makan setiap hari, maka syukuri itu. Sesimpel kamu bisa bernafas, sesimpel bahwa meskipun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi pandemik seperti ini, kamu masih bisa berkumpul dengan keluargamu, beberapa masih punya pekerjaan, beberapa masih ya diberi kesehatan, ya. Bersyukur akan membuat kamu semakin diberkahi dengan lebih banyak lagi rasa syukur di depan sana. Kamu bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan saat ini. Garansinya adalah kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar yang akan membuat rasa syukurmu menjadi tambah besar. Tuhan memberi kepada siapapun yang bersyukur. Tuhan memberi kepada siapapun yang berprasangka baik kepada Tuhan. Maka, jika berprasangka baik itu, masih gratis dan kamu punya kedaulatan penuh untuk menyuruh dirimu berprasangka baik terhadap Tuhan, maka lakukan itu. Ya, nggak bayar kok. Bersyukur tuh nggak bayar. Tapi kamu tahu bahwa ini salah satu kunci untuk mendapatkan impian cita-citamu. Lakukan saja, right, my dear. Pesan ini akan sampai kepada kamu yang membutuhkan ya. Dan terima kasih sudah melihat reading kali ini. Untuk yang ada di live chat, yang selalu setia untuk say hi kalian semua. Semoga kalian sehat, dan kalaupun misalnya ada sesuatu yang belum kalian dapatkan saat ini, ketahuilah bahwa waktu dari Tuhan gak pernah salah. Waktu dari Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga kalau belum didapatkan hari ini, detik ini, atau dalam waktu dekat, bukan berarti gak akan terjadi. Hanya Tuhan memberi ya kepada yang memang sudah siap. Maka jika ternyata belum, artinya Tuhan lebih tahu bahwa kamu belum siap. Maka layakkan diri untuk menjadi kategori seseorang yang siap menerima keberkahan itu ya. Beberapa orang yang mungkin merasa bahwa menginginkan sesuatu begitu besar, tapi kemudian kamu belum mendapatkannya, melihat dari kacamata yang lebih besar daripada yang kamu punya, bahwa kadang-kadang kamu tidak diizinkan untuk memiliki sesuatu karena bisa jadi itu tidak baik untukmu, sehingga ikhlas menerima, dan the power of pasrah itu adalah energi yang luar biasa kalau kamu ingin menarik keberkahan yang lebih besar lagi daripada sekedar apa yang kamu inginkan. Jika kamu tahu bahwa kamu belum diizinkan untuk mendapatkan apa yang sangat kamu inginkan dalam kehidupan ini, adalah untuk sebuah alasan, karena Tuhan menyajikan yang lebih dari yang kamu inginkan, maka kamu akan bersyukur setiap detik, dalam kehidupanmu, setiap tarikan nafas. Dan aku sudah menuliskan timestamp atau deskripsi waktu untuk kalian yang mau langsung lompat ke file yang kalian pilih. Tapi maaf sekali kalau tayangan ini belum selesai, maka berarti kalian belum bisa mengakses itu. Setelah tayangan ini selesai, baru kalian bisa mengaksesnya secara langsung ya, untuk bisa langsung lompat ke file yang kalian pilih. Sorry banget gak bisa nyebutin namanya satu-satu, tapi aku tahu bahwa energi kalian yang ada di chat ini ya lebih besar sampai di aku. Jadi semakin kuat, dan mudah-mudahan di setiap pick a card atau general reading selanjutnya aku benar-benar bisa memberikan apa yang kalian perlu tahu, dan pesan-pesan dari Spirit Guide juga the Universe Energy. Thank you ya. Jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Love you.